Halo kawan-kawan, ketemu lagi bersama saya Laijo. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba membagi pengalaman saya, sharing-sharing pengalaman saya menggunakan sebuah aplikasi gudang online namanya Crudibel gitu ya. Jadi Crudibel ini adalah sebuah aplikasi gudang yang bisa kita gunakan di berbagai kota ya. Saat ini kita pakai di Makassar misalnya, di Bandung, di Palembang misalnya. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman saya menggunakan Crudibel dari mulai awal pengaktifannya dan sampai ke aplikasinya bisa digunakan gitu ya. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya, tapi sebelumnya kalian bisa mampir dulu ke channel YouTube Laijo, di subscribe dan di like dulu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Apa sih langkah-langkahnya gitu ya? Yang pertama, siapkan akun email kalian. Yang kedua, daftar di web crudibel.com. Itu menggunakan email akun Gmail saja kalau bisa ya. Yang ketiga, kita request gudangnya sesuai kebutuhan kota. Sesuai kebutuhan kita di kota mana. Misalnya saya butuh gudang di Bogor, saya buka di Bogor misalnya. Yang keempat, setting akun. Alamat kita di mana, alamat kita pengiriman kita ke gudangnya ya, web kita apa, nomor kita apa gitu, nomor HP-nya. Yang kelima adalah tambahkan produk SKU, produk-produk yang akan kita stokkan di gudangnya gitu ya. Yang keenam, tambahkan admin, ini opsional saja. Misalnya kalian di online shop kalian atau misalnya di toko kalian ada beberapa admin, kalian tinggal add emailnya masing-masing gitu ya. Yang ketujuh, kita tambahkan saldo dompet. Nah, saldo dompet ini nggak boleh kosong. Kalau dia kosong, kita nggak bisa transaksi. Untuk apa saldo dompetnya gitu ya? Untuk biaya-biaya yang digunakan di gudang, biaya operasional. Misalnya untuk plastik, untuk lakban, untuk bubble wrap misalnya, untuk ongkos kirim juga kalau misalnya mereka yang nanggung. Tapi kalau kita sudah langganan ke kurirnya mungkin itu tidak perlu lagi. Nah, tergantung kebutuhan, nanti dipotong otomatis dari saldo dompet kita gitu ya. Nah, yang kedelapan, kita harus inbound produk ke gudangnya. Inbound itu maksudnya misalnya kita mau stok di sana 50 tas misalnya kan, 50 tas sling bag misalnya. Kita harus kirim ke sana. Itu namanya inbound. Nah, yang ke-10 adalah integrasikan Shopee. Yang ke-9 ya, integrasikan Shopee dan Tokopedia. Oke. Dan enaknya canggihnya di mereka itu, mereka sudah integrasi ke toko Shopee dan Tokopedia kalian. Misalnya kalian ada transaksi di Shopee, kalian langsung bisa terintegrasi ke Crudibel-nya. Jadi nanti tinggal input nomor orderannya, pihak gudang Crudibel akan memproses sesuai dengan pesanan yang kita dapat di Shopee kita gitu. Yang ke-10, kalau ada juga transaksi manual, kita bisa input manual di Crudibel-nya, nanti akan kita contohkan. Dan ada di Clodio juga gitu ya, ada dari Clodio. Nah, ini ditonton dulu kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat video-video saya. Untuk kawan-kawan yang baru mulai bisnis mungkin boleh ditonton videonya. Langsung saja kita ke aplikasi Crudibel-nya. Kita buka di webnya ya, crudibel.com. Kebetulan saya udah daftar ini. Mungkin kita coba akan daftarkan yang lain ya. Kita coba daftarkan yang lain. Cara mendaftarnya, kawan-kawan buka crudibel.com. Ini agak lelet. Oke. Kita sign up dulu. Nanti saya akan gunakan ini setelah daftar gitu ya. Nah, di sini kolom daftar, kita daftar ya. Disiapkan emailnya. Nah, mungkin saya akan contohkan saja. Di sini mungkin kalian buat emailnya. Misalnya nama Laijo gitu ya. Phone number, coba saya lihat ya. Nomor teleponnya misalnya kita buat. Video ini akan sangat panjang, mungkin agak panjang, jadi diikuti saja untuk yang baru mulai. Kita buat 08 misalnya ya, misalnya ini nomor yang bisa kita gunakan. Oke. Nah, masukkan password.
mungkin kita bisa gunakan. Nah, kita daftarkan, oke? Daftarkan. Mungkin harus pas email yang baru ya kawan-kawan. Nanti kawan-kawan daftar. Oke, kita contohkan. Coba email yang tadi, harusnya bisa ya kawan-kawan. Oke. Laju. Oke, 08 misalnya, nomornya harus valid sebenarnya. Oke, kita masukkan. Oke. Oh, berarti dia harus kena checklist semua ini kawan-kawan. Kita coba daftarkan ya. Coba. Oke, ditunggu saja. Phone number already exist. Berarti ini sudah didaftarkan sebelumnya ya. Oke, kita gunakan nomor lain ya kawan-kawan. Nomor lain. Mana ya? Oke. Kalian yang harus siapkan itu nomor teleponnya juga harus siapkan mungkin ya. Yang belum pernah digunakan sama sekali di Crudibel ini. Gitu. Kalau sudah pernah, tidak akan bisa lagi gitu ya kawan-kawan. Coba saya cari nomor yang lain. Oke. Misalnya nih ya. Misalnya 082 9216 6739. Oke. Kita daftar. Kita tunggu beberapa lama. Oke, dia udah masuk kawan-kawan. Dia sudah masuk. Kita lanjut, kita masuk ke Gmail yang sudah kita daftar tadi ya. Kita masuk ke Gmailnya. Email yang sudah kita daftar tadi untuk aktivasi akunnya ya. Oke, kita masuk ke Gmailnya. Kita tunggu. Oke, di sini kita lihat ini nih. Selamat datang di Crudibel, sudah aktif dia ya. Kita cek. Nah, ini dia. Sudah di sini. Kita baca ketentuannya, kita klik ya. Silakan untuk mengkonfirmasi akun ini klik di sini gitu ya. Silakan pelajari apa itu gudang online. Bisa dipelajari atau panduannya. Di sini kita klik sini. Nah, nanti ini sudah dikonfirmasi. Untuk login silakan klik melalui link ini. Kita klik saja. Oke, daftar ya. Saya daftar dengan password yang sudah saya susun tadi. Password kawan-kawan juga kita login. Nah, di sini ada tahapannya kan. Boleh sambil dibaca apa itu Crudibel di selanjutnya, cara kerjanya gimana, harganya berapa, 3,5% ya handling fee-nya. Terus selanjutnya manfaatnya apa, kita nggak perlu bolak-balik ke logistik lagi atau standby seharian menunggu paket di pick up gitu ya. Kita bisa setup sekarang gitu. Kita buat misalnya tokokularis.com misalnya ya, kita simpan. Oke. Di sini kita bisa langsung ke tambah produk dulu gitu ya. Tadi kita udah setting namanya, nomornya, sama nama webnya. Kita sekarang ke tambahkan produk SKU gitu ya, tambahkan produk. Kalian bisa tambahkan di sini namanya apa. Misalnya nama produknya kemeja liris cewek misalnya. Kemeja liris atau mereknya gitu ya, kemeja liris atau ukurannya S gitu ya.
Harganya misalnya 250.000. Oke. Langsung saja di sini save gitu ya. Nah, kita simpan dulu. Ini hanya contoh. Simpan. Baik kawan-kawan, kita lanjut. Setelah kita berhasil login tadi, kita perhatikan dulu di sini dashboardnya. Dashboardnya ini adalah ada biaya gudang, itu yang saya jelasin tadi. Biaya gudang ini adalah biaya packaging, biaya lakban, bubble wrap atau plastiknya. Ini adalah catatan penghasilan kita. Ini biaya kurir kalau ada, ini biaya packaging tadi, ditotalin ke sini. Oke, dompetnya nggak boleh kosong ya. Kalau dompetnya kosong, kita nggak bisa transaksi. Nah, pertama kita isi dompetnya dulu. Cara ngisi dompetnya di sini. Oke, di sini kan ada rincian pemakaian dompetnya nih, rincian pemakaian uang kita yang ada di sini. Kalau misalnya dia udah Rp0, kita harus tambah. Cara nambahnya seperti ini. Pilih nominalnya misalnya 1 juta, misalnya ya. Yang kedua pilih banknya. Terserah kawan-kawan. Kalau kawan-kawan mungkin ada bank mandiri saja. Saya menggunakan bank BCA dulu misalnya. Terus nanti klik isi dompet. Nanti kawan-kawan akan disuruh transfer. Lanjutkan ke pembayaran misalnya. Nah, di sini ada nomor banknya. Nanti setelah itu selesai, kawan-kawan tinggal klik selesai, gitu ya. Itu caranya untuk mengisi dompet. Dan catatannya kawan-kawan, tidak bisa input transaksi kalau dompetnya 0. Ya, karena nanti akan otomatis dikurangi dari dompetnya untuk biaya-biaya yang kita gunakan gitu. Oke, kita ini batalkan saja. Saya back, saya nggak jadi isi. Oke, nah sekarang yang mau kita selanjutnya adalah kita mungkin ke akun setting dulu ya kawan-kawan. Di sini kita bisa menambah akun siapa saja yang bisa mengakses ini. Ini kan kita nih owner. Nah, misalnya kalian ada 10 admin sales atau admin customer service, kalian bisa tambahkan masing-masing di sini emailnya. Tinggal kalian tambah di sini klik personil. Nah, nanti buat di sini emailnya misalnya tuh sekian-sekian gitu ya. Yuk custom gitu. Nanti dia akan dapat email misalnya yuk Oke, dia sebagai admin, gitu ya. Admin, nanti langsung submit aja. Dia nanti akan dapat verifikasi email. Dia verifikasi emailnya langsung bisa login ke sini. Jadi kawan-kawan bisa menggunakan beberapa email nanti. Di sini kita sudah daftarkan. Oke, ke setting berikutnya mungkin kita ke e-commerce-nya ya. Kita sebagai seller ya kawan-kawan. Di sini kawan-kawan bisa tambahkan. Nah, di sini kebetulan produk saya sudah tambahkan banyak nih. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 14 SKU. Kawan-kawan mau nambah produk, SKU atau nambah produk kalian bisa di sini ya, tambah produk. Di awal tadi kan kita sudah ada tambah 1 ya. Kalau produk kita ada misalnya 20 ya tambah saja gitu. Nama produknya misalnya krim malam gitu ya, Polisa misalnya. Harga jualnya berapa? Harga jualnya 50.000 kah? Oke. Nanti kawan-kawan tinggal simpan. Nanti akan berbentuk seperti ini gitu dia. Oke, di sini bisa diatur emailnya, nama tokonya. Ini Ozenmatnya, kalian bisa ganti ini di sini. Logonya bisa ganti. Karena ini sudah pas, saya nggak perlu ganti, saya cancel aja. Nanti kalian pilih gambarnya, misalnya gambar apa gitu ya. Karena ini sudah pas, saya cancel. Ini Ozenmat logo kita. Nah, di sini kita taruh link tokonya, link toko kawan-kawan masing-masing. Kalau belum ada, mungkin kalian copy saja link Facebooknya. Facebook jualan kalian kah? Kan kita kadang belum ada apa ya namanya? Belum ada web ya. Jadi bisa dibuat link Instagramnya mungkin, dibuat link Facebooknya mungkin, nggak apa-apa. Birthday-nya diatur saja.
di alamatnya diatur, nanti tinggal simpan gitu ya. Kalau kalian sebagai dropshipper boleh diklik di sini dropshipper, jadi nanti kalian otomatis gitu. Oke. Selanjutnya yang mau kita contohkan adalah menu gudang ya. Kalau kita sudah ada akun, kita perlu gudang ya. Kita klik gudang. Nah, gimana cara mendaftar gudangnya gitu ya? Kawan-kawan pilih atau searching dulu. Misalnya kawan-kawan di Kalideres nih. Ini ada Kalideres, Tanah Abang, Cengkareng, mana gudang yang mungkin kawan-kawan perlukan. Atau di luar Jakarta, ada di Sumatera Barat ini ada nih. Sumatera Barat. Nah, ini ada nih. Misalnya ada lagi di, pokoknya banyak ya. Ini sudah lumayan banyak gudangnya. Dan yang kita pakai saat ini adalah Makassar ya, kawan-kawan. Gudang kita saat ini adalah Makassar. Nah, oke. Dan saya mau tambah gudang gitu ya. Kemarin ada pertanyaan di YouTube saya, Kak, bisa nggak sih dalam satu akun Krudibel banyak gudang? Bisa gitu ya. Saya cek dulu. Ada pertanyaannya kemarin, dia banyak gudang dan dia mau pakai satu akun Krudibel. Bisa kawan-kawan ya. Satu akun banyak gudang, lebih dari satu gudang bisa. Saya lupa pertanyaannya di mana. Ini saya udah pakai satu gudang di Makassar dan saya mau tambah di Banjarmasin gitu ya. Untuk pertanyaannya mungkin nanti kita akan cek. Mana ya? Mungkin udah hilang ya kawan-kawan ya. Oke. Kalau manual maksudnya. Kita tunggu. Oke, kawan-kawan. Lupa saya di mana itunya. Pokoknya dia ada 3 gudang. Mau request, boleh. Di Jakarta, di Bandung, di Makassar, di Kalimantan, boleh. Nah, saya kan udah aktif di satu gudang di Makassar. Gudang saya saat ini mungkin saya lihat di inventory ya. Gudang saya saat ini adalah di Makassar nih, Bro Jaya Store, Makassar. Ini saya sekarang gudang saya. Nah, mungkin kawan-kawan mau tambah dan saya juga mau tambah gudang. Ini saya mau tambah gudang. Saya klik gudang, kita searching. Saya langsung pilih misalnya Kalimantan. Nah, kebetulan di Kalimantan yang verified. Kalau ada verified gini berarti dia aktif ya kawan-kawan. Kebetulan di Kalimantan ada satu ya, saya klik. Oke. Nah, ini sudah lumayan banyak. COD di tangan mereka cuma 1000, udah lumayan banyak. Nah, kalian perhatikan di sini jam bukanya cocokkan sama keperluan kalian gitu ya. Di sini kurirnya juga udah lumayan banyak. Gojek, Si Cepat, JNT, JNE, semuanya gitu ya kawan-kawan. Nah, ini sudah lumayan banyak yang menggunakan. Saya mau request penggunaan gudang ini. Langsung request penggunaan gudang. Dengan catatan tadi produknya sudah kita setting, akunnya sudah kita setting, produknya udah kita tambahin, dompetnya tadi mau kita tambah gitu ya. Nah, sekarang kita mau tambah gudang, request. Nah, di sini ada tanpa barcode, ada barcode oleh seller, ada barcode oleh gudang, dan oleh gudang ini ada dia biayanya kawan-kawan, tambahan biaya. Kalau saya kemarin pakai tanpa barcode dulu gitu ya. Saya tanpa barcode. Oke. Upload SKU gitu ya. Langsung kita request saja kawan-kawan. Nanti kan ini udah kalian input nih. SKU atau produk kalian tadi yang di awal kita jelasin. Kita langsung kirim request ya. Kirim request penggunaan gudangnya. Udah diikuti tadi, kita ulang ya. Gudang. Di sini pilih kota yang kalian mau. Saya kebetulan mau buka di Kalimantan. Kita pilih gudang yang aktif. Oke, kita cek di sini. Nah, kalau lokasinya kalian perlukan mungkin bisa di copy gitu ya. Copy lokasinya. Nah, di sini yang mau langsung kita lakukan adalah request, atau kalian bisa chat, nanti akan diarahkan ke WhatsApp. Atau bisa ditanya-tanya dulu
nanti karena saya sudah daftar sebelumnya, saya udah tahu flow-nya gimana. Saya langsung request penggunaan gudang, terus kirim request. Oke, Anda tidak memasukkan stok gitu ya. Berarti kita harus misalnya di sini kita harus inbound produk ya, kawan-kawan. Inbound misalnya ini 10 4 5. Tadi yang sudah kita input di awal, berapa mau kita stok di gudang yang akan kita request ini gitu ya kawan-kawan. Berapa yang akan kita stok? Misalnya 8, ini 9, ini 10 dan seterusnya. Oke. Misalnya langsung kita kirim request. Nah, berhasil. Nanti akan diverifikasi ke email kita kawan-kawan kalau gudang kita sudah berhasil ditambahkan ya. Dan inbound tadi bisa kita cek di sini. Oke, ini kan masih pending nih, pending. Nah, di sini nanti bisa kita edit lagi gitu. Kita edit, setelah ini disetujui oleh gudangnya gitu ya kawan-kawan. Oke. Nanti kalau produknya sudah kita kirim ke gudang kita di Banjarmasin atau kalian request di Jakarta, kita sudah bisa transaksi, gitu ya. Jadi tadi kita sudah daftar melalui email, sudah verifikasi di emailnya, sudah setting produknya, sudah input SKU produknya, sudah isi dompetnya, sudah request penggunaan gudangnya. Nanti setelah dia CC, biasanya itu satu kali 24 jam dia CC oleh pihak gudangnya atau langsung kita chat ke gudangnya. Kebetulan ini kan gudangnya masih tutup nih. Mungkin nanti akan buka. Ini udah di luar jam operasional ya. Kebetulan saya buat videonya agak malam. Nah, besok mungkin akan dia CC. Terus kita sudah bisa transaksi. Gitu ya kawan-kawan. Transaksi manual, transaksi dari Cloudeo COD, transaksi dari Shopee COD. Shopee sama Tokopedia itu hampir sama caranya gitu ya. Nah, untuk ini kita tunggu dulu dia di ACC atau diterima oleh pihak gudangnya supaya kita bisa transaksi. Oke, kita lanjut nanti ke transaksi. Mau inbound produk atau kita mau kirim produk kita ke gudang Rudibel yang sudah kita pilih tadi gitu kan. Kita coba inbound dia. Oke. Kita ke menu inventory, kita inbound produk. Oke, kita klik di sini kirim stok. Kita tunggu loading. Kita klik kirim stok. Oke. Di sini dia sudah langsung ya. Nanti ini alamat gudang yang kawan-kawan pilih, yang sudah kawan-kawan daftar tadi. Kalau sudah disetujui, kita tinggal kirim produk ke daerah ke gudang tersebut gitu ya. Misalnya di sini saya ada data mau saya inbound kulit sakura 90. Di sini saya ketik saja 90 gitu kan. Oke. Terus Golus Special Treatment saya mau inbound 60. Terus di sini saya ketik aja 60. Oke ya. 60. Terus Golus Main Day saya ketik 26. Ini memang mau saya inbound ya kawan-kawan. Inbound atau kirim produk ke sana. Ini 25 night cream. 25. Oke, sekarang Golus Burn. Golus Burn dia 15. Golus Burn 15. Sekarang oke, kita isi sampai selesai ya. Scrap dia 50. Oke. Ditunggu aja ya kawan-kawan. Saya memang mau inbound produk ini. Max dia 26. Oke. Oke, persen 0. Berarti cake shop. Oke.
Kekso 30. Oke. Yang lainnya Kolawe. Kolawe ya. Tadi datanya salah ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita ubah datanya. Gimana cara mengubahnya nanti kita contohkan. Ini kita kirim stok. Kita kirim stok. Di sini langsung kita kirim ya kawan-kawan. Setelah kita klik yang mau kita kirim ke gudang kita isi datanya di sini. Kebetulan data sekarang stok saya udah pada kosong, saya mau isi ulang, mau reload gitu ya, mau restock gitu ya. Nah, saya tinggal kirim stok. Sudah saya isi tadi dengan benar, saya kirim stok. Nah, berhasil ditambahkan. Ini masih pending kan? Kalau misalnya stoknya sudah jalan, kita klik pendingnya. Atau kita klik pendingnya tadi, barang sudah dikirim. Kita bisa langsung klik barang sudah dikirim di sini. Oke? Barang sudah dikirim. Nanti kalau barangnya sudah sampai di gudangnya, akan dicek sama pihak kredibelnya, pihak gudang kredibelnya di sana dihitung apakah pas atau apakah salah gitu ya. Nah, itu dia proses untuk inbound produk gitu ya. Kira-kira seperti itu nanti kalau kawan-kawan sudah daftar gudangnya, kita tinggal inbound produk, kirim produk ke sana. Dan kalau produknya sudah sampai di sana, kita akan bisa transaksi gitu ya. Transaksi. Nah, di sini kita akan contohkan bagaimana caranya buat order di gudang kita di sana melalui Crudibel gitu ya. Crudibel ini. Pertama-tama kita aktif di menu transaksi. Kita ke dispatch order. Ini order manual ya. Nah, di sini invoice-nya bisa kita isikan invoice dari sistem kita ya, atau nomor invoice-nya. Misalnya 70892. Oke. Pesannya ini opsional ya, atau mungkin kita buat pesan seperti ini. Tolong, ini pesan untuk packernya ya, yang packing paket. Tolong packing rapi dan aman ya Kak. Terima kasih. Ya. Platform ini opsional, kita lewatin saja. Yang kedua, kita pilih logistiknya. Mungkin di sini kita coba pilih si cepat. Nah, di sini ada si cepat, mungkin si cepat base ya, misalnya cepat base. Nah, kode booking ini opsional juga. Ini kode booking maksudnya dari Tokopedia kah, atau Shopee kah, atau mungkin Clodeo. Nanti kita contohkan Clodeo. Nah, pengirimnya di sini Ozenmark. Buat nomornya ini udah otomatis. Tampilkan logo, ini logo kita, logo Ozenmarknya. Nama penerima di sini isi lengkap, misalnya Joe atau Laijo ya. Laijo. Nomor HP misalnya ini 8. Nah, oke. Terus kita pilih provinsinya, pilih kotanya, misalnya kita pilih Jakarta aja ya. Sorry, ini kan Makassar ya. Kita pilih misalnya Sulawesi ya. Sulawesi Tengah. Kecamatannya, pilih kota misalnya Donggala. Pilih kecamatan misalnya Sojol. Kode pos. Oke, pilih salah satu ini misalnya ya. Nah, di sini kita tinggal isi alamat lengkapnya, misalnya Jalan Merdeka, Merdeka Raya nomor 10 misalnya. 10 ya. Nah, ini udah lengkap alamatnya, nama penerimanya sama kontaknya. Di sini kita pilih SKU-nya, nama produknya ya. Kita pilih, kebetulan di sini produk kita udah ada yang tersedia Sakura, misalnya kita pilih kulit Sakura. Pilih jumlahnya,
satu misalnya. Nah, dia misalnya order barengan dengan cake shop. Oke, pilih satu. Nah, oke. Yang dua ini orderannya. Nah, di sini kita pilih packagingnya. Packagingnya kita harus pilih. Di sini kita pilih lakban bening, terus bubble wrap, terus plastik. Plastik yang biasa kita gunakan adalah kalau untuk sakura dan cake shop ini bisa 17 sama 30 cm ya. Oke, atau kita pilih yang lebih besar mungkin. Nah, ini saya rasa cukup ya. Plastik polimer 17 kali 30 cm ini tambah 1. Oke. Setelah itu kita close. Nah, di sini sudah lengkap semua. Kita periksa lagi. Di sini kita tinggal submit. Oke. Nanti orderan kita akan diproses oleh packer di gudang atau di warehouse kita di Makassar. Itu dulu untuk tutorial Crudibel kali ini, cara input orderan. Untuk tutorial Clodeo di sini akan kita contohkan di video berikutnya. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita mau coba buat input order dari Clodeo. Kebetulan saya menggunakan Clodeo ini untuk COD dan untuk transaksi saya yang lainnya. Kita coba input orderan dari Clodeo ini ke Crudibel gitu ya. Hampir sama saja seperti input manual. Jadi yang pertama kita download dulu dia PDF-nya biar nanti kita input di transaksi. Kita download terlebih dahulu PDF di Clodeo ini dengan catatan transaksi atau orderannya sudah di-input di sini ya. Ini kan udah di-input nih kan. Nah, sekarang kita mau kirim ini dari Crudibel gitu ya. Dari gudang kita Crudibel. Kita tinggal print di sini, print shipping label. Oke, kita tunggu. Nanti PDF-nya kita download gitu ya. Kita download PDF-nya yang ini. Kita save saja, save sebagai PDF. Nah, kita taruh di folder download. Mungkin alamat. Tapi nanti di sini kalian bisa simpan pakai resinya ya. Kita simpan pakai resinya aja. Ini ada resinya, kita save. Ya, kita ulangi. Tapi di folder download, kita taruh di sini resinya, biar ada tandanya ya kan. Oke, kita save. Nah, ini kita close. Ini tadi ya, kita bisa klik di sini biar dapat data alamatnya. Ini alamatnya tadi. Nih. Oke, sekarang kita input di Crudibel gitu ya. Input di Crudibel. Oke. Yang pertama, kita masuk ke menu transaksi. Kita pilih dulu gudangnya, mana yang mau kita pakai. Kebetulan di sini sudah ada 2 gudang. Saya mau pakai yang Makassar gitu ya. Oke, kita pilih. Sama seperti orderan manual, kita pilih dispatch order. Nah, di sini tadi yang kita download, kita masukin di sini invoice-nya gitu ya, PDF-nya. Nah, kita ambil di sini. Kita input PDF-nya. Ini tadi yang saya downloadkan dari Clodeo tadi, dari Clodeo. Ini tadi saya download. Oke, kita masukin. Nah, kita klik open. Nah, udah langsung masuk nanti dia di sini. Jadi nanti gudangnya otomatis print ini gitu ya. Oke. Di sini invoice-nya kita ambil saja invoice yang ini ya. Invoice ini kita copy, paste di sini. Pesan opsionalnya mungkin packing sesuai shipping label ya, biar di print nanti sesuai shipping label PDF-nya gitu ya, shipping label gitu. Oke. Nah, pilih logistiknya. Logistiknya kebetulan di situ saya pakai si cepat COD ya, Clodeo. Pilih sini si cepat. Cepat Clodeo. Nah, kode booking. Kode booking ini masukin resi yang tadi. Resi yang di sini yang tercantum di kita download tadi ya, resinya yang ini ya. Kita masukin. Masukin resinya. Masukin di sini. Oke, ini sudah pas. Namanya mungkin kita input lagi untuk data aja untuk mereka. Contoh namanya Ella, nomornya sekian, kita kopas, bisa copy paste.
Namanya tadi Ella. Nomor handphonenya tadi sudah kita copy. Tadi DKI Jakarta misalnya ya. DKI Jakarta. DKI. Oke, DKI kecamatannya misalnya Jakarta Barat, misalnya Kalideres, misalnya Pudepos Semanan misalnya. Oke. Misalnya Jalan Berdikari misalnya ya. Berdikari nomor 10. Oke. Di sini kita tinggal sesuaikan SKU-nya atau orderannya ya. Kita pilih tadi di situ Puraria ya. Sakura ya, Sakura. Pilih. Terus kita lanjut pilih packagingnya gitu. Lakban, bubble wrap, plastik polymer atau sesuai kebutuhan kawan-kawan. Atau mungkin ada plastik kawan-kawan yang kawan-kawan kirim ke gudangnya, tidak apa-apa. Langsung kita close saja. Nah, sudah selesai seperti ini, kita submit gitu ya. Karena saya tidak mau input orderan ini hanya contoh saja, makanya saya tidak perlu submit. Oke, kawan-kawan, itu dia tadi cara input transaksi COD Clodeo atau orderan Clodeo ya di Crudibel ini. Oke, kawan-kawan, sampai jumpa di cara menginput transaksi Shopee gitu ya. Ini akan kita lanjut videonya. Oke? Halo kawan-kawan, kali ini aku akan mencontohkan proses orderan Shopee dengan Crudibel ya, Crudibel ini ya. Di sini kalian harus mendaftarkan integrasikan Shopee-nya dulu ke Crudibel-nya supaya nanti gampang untuk transaksinya gitu ya. Yang pertama ini ada orderan saya nih masuk di Shopee menggunakan, saya nanti mau kirim orderan tersebut menggunakan Crudibel-nya ini gitu kan. Nah, jadi saya terima dulu orderannya. Oke, konfirmasi. Nanti saya akan terima orderannya supaya di pick up gitu kan. Oke, tinggal konfirmasi di sini. Oke, setelah itu dia buat kode booking. Sabar ya kawan-kawan. Jadi ini kali ini nomor resi telah berhasil dimasukkan. Kita cetak resinya misalnya kan. Nah, karena di sini saya tidak perlu cetak resinya, saya scan aja ya kan. Nanti bisa dicetak sama pihak gudangnya. Nah, ini adalah Shopee yang sudah saya integrasikan ke Crudibel ini gitu ya. Jadi sekarang saya mau proses orderan yang tadi saya terima di sini gitu kan. Proses yang orderan yang masuk di Shopee. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Crudibel-nya. Pastikan kawan-kawan sudah mendaftar Crudibel-nya terlebih dahulu. Pastikan sudah diintegrasikan Shopee-nya. Atau yang belum integrasi Shopee-nya bisa diklik di sini yang ada tombol button marketplace di sini. Klik. Di sini pilih Shopee. Kalau orderannya Tokopedia boleh ditambahkan di sini juga caranya bersama. Ini Shopee. Kebetulan saya sudah nambahkan satu akun Shopee saya yang orderan ini tadi. Nah, di sini kalian bisa tambahkan akun, misalnya kawan-kawan yang belum tambahkan. Pilih saja lanjutkan, gitu ya. Nah, nanti ikuti saja langkah-langkah selanjutnya gitu. Karena saya sudah daftar, ini tidak usah saya daftar lagi gitu ya. Saya mau pakai satu akun ini saja. Bisa kok menggunakan beda-beda akun di satu Crudibel ini. Nah, tadi kita mau proses orderan yang ini gitu ya. Kita lihat rinciannya. Oke, kita misalnya cetak resinya, tapi ini nggak perlu sih. Nah, ini dia kan. Harusnya nanti seperti ini yang kita kasih ke kurirnya, ke tim gudangnya. Nah, di sini kita udah masuk menu transaksi tadi. Tadi kalau yang belum daftar langsung didaftarkan saja. Kebetulan ini gudang saya pilih di Makassar. Nah, ini saya pilih Shopee saya. Nah,
dia sudah sampai di sini kawan-kawan. Udah masuk di sini. Jadi begitu masuk orderannya di Shopee saya, dia langsung masuk ke Crudibel ini. Oke. Yang pertama kalian proses dulu di orderannya di Shopee, nanti otomatis masuk ke Crudibel ini. Kita samakan nomor orderannya ya, nomor invoice-nya ya. Kita samakan nomor invoice-nya. Ini dia nih. Nomor pesanannya ya. Oke, kita tunggu. Nah, kita samakan ini ya kawan-kawan. HKQ gitu ya. HKQ. Ini HKQ. Kebetulan orderannya masih satu. Kita klik saja. Centang. Nah, di sini yang perlu kita isi adalah karena produknya masih baru saya ini, kita harus perlu mapping dulu ya. Mapping ini untuk menyesuaikan nama produk yang ada di sini sama di Shopee, yang ada di Crudibel sama di Shopee. Nah, di sini Colusmen Night Cream, di sini juga Colusmen Night Cream. Jadi kita harus mapping ya. Mapping Colusmen Night Cream. Mapping. Oke, ya. Di sini kita mapping lagi. Mapping Colusmen Day Cream. Mapping. Kita tunggu. Oke. Di sini pesannya adalah kita pilih, yang perlu kita lakukan adalah pilih kurirnya. Misalnya di sini adalah JNT. Nah, karena saya ini adalah COD, di sini adalah saya pilih JNT COD gitu ya. Oke, JP-nya sudah otomatis nih kawan-kawan. Kita boleh juga pastikan JP-nya ke ini nih. Tadi kan 7636. Ini 7636 gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini datanya sudah pas nih kawan-kawan. Sudah pas semua ya. Jadi kita tinggal pilih kurir sama mapping produknya sama packagingnya. Nah, pilih packagingnya misalnya lakban, misalnya bubble wrap, misalnya plastik. Ya. Terus kita selesai pilih packagingnya, kita close saja. Gitu. Udah. Jadi yang dua ini tadi yang perlu, kurir, mapping produk kalau memang pertama kali transaksi, dan yang ketiga adalah pilih packaging. Untuk data-datanya sudah otomatis terinput di sini sama JP-nya juga ya kawan-kawan. Jadi kita nggak perlu input apa-apa lagi. Oke, setelah itu kita boleh langsung submit. Oke kawan-kawan, karena ini akan saya submit kali ini, saya langsung submit saja. Setelah diisi semua, pilih produknya udah otomatis kepilih, JP-nya tadi udah kita cocokkan, kurirnya udah cocok, nomor order invoice Shopee-nya udah cocok, langsung kita pilih submit. Nah, sukses. Orderan kita sudah siap diproses. Oke, kira-kira gitu ya kawan-kawan.